Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di sore yang berbahagia ini kita kembali bisa melanjutkan perkuliahan kita dalam mata kuliah hukum pidana. Kalau di dalam kajian hukum pidana Islam ini dikenal dengan mata kuliah fikih jinayah. Adik-adik mahasiswa, anak-anakku sekalian, yang pertama perlu kita pahami tentang hukum pidana ini adalah pengertian, kemudian sumbernya serta perbedaannya dengan hukum-hukum non kepidanaan atau hukum lainnya. Yang pertama kita mulai dulu tentang pengertian hukum pidana. Hukum pidana itu adalah hukum yang mengatur tentang apa-apa yang tidak boleh, apa-apa yang dilarang, disertai dengan ancaman pidananya. Jadi setiap norma hukum baik yang terdapat dalam perundang-undangan, dalam kitab-kitab hukum yang memuat tentang larangan-larangan atau ketidakbolehan yang disertai dengan pidana yang diancamkan, maka itu dinamakan dengan hukum pidana. Itu yang dinamakan dengan hukum pidana material, ya, di mana di sampingnya terdapat pula nanti hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Kembali kepada pengertian hukum pidana material tadi, ya, beranjak dari kata kunci bahwa hukum pidana itu adalah norma hukum yang memuat tentang ketidakbolehan dan larangan disertai dengan ancaman pidananya, maka hukum pidana itu bersumber tidak hanya dari kitab undang-undang hukum pidana saja, tetapi banyak hukum pidana yang terdapat atau tersebar di luar kitab undang-undang hukum pidana. Hukum pidana yang tersebar di luar kitab undang-undang hukum pidana ini yang kita kenal dengan sebutan hukum pidana khusus, di mana hukum pidana khusus ini terbagi lagi ke dalam dua golongan. Yang pertama yang kita sebut atau kita namakan dengan undang-undang tentang tindak pidana khusus, dan yang kedua yang kita namakan dengan ketentuan pidana yang terdapat di dalam pelbagai peraturan perundang-undangan administratif. Ya. Kemudian berikutnya yang disebut dengan hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Hukum ini tentu berbeda yang diatur dengan hukum pidana material. Kalau di dalam hukum pidana material tadi diatur tentang apa-apa yang tidak boleh, apa-apa yang dilarang, dan apa ancaman pidananya, maka di dalam hukum pidana formil atau hukum acara pidana ini yang diatur tidak lagi berkisar itu, tetapi yang diatur adalah bagaimana menerapkan hukum pidana material di dalam praktik ketika terjadi pelanggaran terhadap norma hukum pidana material itu. Jadi yang diatur di situ bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, bagaimana proses penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, bagaimana proses pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan oleh hakim, bagaimana peran dari advokat dan seterusnya. Seputar itulah yang diatur di dalam hukum acara pidana yang sumbernya dari kitab undang-undang hukum acara pidana atau yang kita kenal juga dengan KUHP. Selanjutnya ingin juga disampaikan bahwa kita juga tentu mesti bisa memahami, ya, bentuk-bentuk termasuk juga sumber hukum pidana ini. Perbedaannya dengan sumber bentuk-bentuk tindak pidana dan sumber hukum pidana yang terdapat dalam hukum pidana Islam. Kalau di dalam hukum pidana tadi sumbernya adalah bersumber dari KUHP dan hukum pidana di luar KUHP yang dinamakan dengan hukum pidana khusus.
Maka hukum pidana Islam ini tentu bersumber dari sumber lain, yakni yang utama adalah sumbernya dari dalil, yakni dari Quran dan hadis. Kemudian sumbernya juga tentu berasal dari kitab-kitab fikih. Barangkali itu sekedar memberikan pemahaman bagi kita tentang pengertian dari hukum pidana dan hukum acara pidana, serta sumbernya, serta perbedaan sumber dari hukum pidana itu dengan hukum pidana Islam yang kita sebut dengan fikih jinayah. Mungkin itu yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pengertian, wawasan dan pemahaman kepada kita tentang apa dan dari mana sumber dari hukum pidana itu, serta perbedaan antara hukum pidana material dan hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.